صل يا ربي صل وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر خروفه ونور به وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم باليم وهو مليم وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم.
كما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون من تولى عنهم فما أنت بمعلوم وذكر فإن ذكرك تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنبا مثل ذنب بعذابه فلا يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق Allahul Azim. Az-Zariyat ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah, maka segeralah menuju Allah, maka segeralah menuju maghfirahnya Allah. Memang kita dalam kehidupan ini selalu membawa beban, agar beban yang kita hadapi, yang kita pikul, kita serahkan semuanya kepada Allah. Fafirru ilallah, maka segeralah menuju Allah. Menuju Allah itu bukan jalan yang datar dan nyaman, bukan. Menuju Allah adalah jalan yang terjal tinggi. Jadi harus butuh kesungguh-sungguhan, harus butuh pengorbanan dan perjuangan. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian dari Allah nadhirum mubin, untuk memberi peringatan yang nyata, sebagai peringatan yang nyata. Wala taj'alu ma'allah ilahan akhar, dan jangan sekali-sekali kita menjadikan bersama Allah ilahan akhar, ilah-ilah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Kita tidak boleh meminta bantuan kepada selain Allah. Tak boleh kita mensyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian dari Allah nadhirum mubin, peringatan yang nyata. Jadi datangnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran adalah nadhirum mubin, peringatan yang sangat jelas, yang sangat nyata. Kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin, ya seperti itulah apa-apa yang dibawa kepada mereka min qablihim, sebelum engkau ya Muhammad, mir rasulin, dari rasul-rasul, dari para rasul-rasul, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka yang diperingatkan tadi mengatakan, qalu, berkata mereka semua, sahirun aw majnun, ini adalah sihir, ini adalah orang gila. Atau wasawbih, apakah mereka itu nasihat menasihati satu dengan yang lainnya, kok tega ngomong kepada Rasulullah apa yang dibawanya sihir, dan Kanjeng Nabi Muhammad juga dikatakan orang yang gila. Apa mereka menasihati satu sama lainnya? Balhum qaumun taghun, sungguh mereka itu termasuk kaum yang taghun, melampaui batas, kurang ajar sama Kanjeng Nabi Muhammad. Fatawalla anhum, maka tidak usah engkau hiraukan ya Muhammad, anhum, dari mereka semua, dari perkataannya, dari ejekannya, dari perbuatannya, tidak usah engkau hiraukan, karena sudah biasa. Setiap rasul yang datang pasti dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang gila, itu sudah biasa. Gak usah engkau bersedih hati, gak usah engkau pesimis, harus optimis. Siapapun yang datang
membawa peringatan dari Allah, pasti diperlakukan seperti itu. Itu pun sudah dilakukan oleh para nabi, para rasul sebelum Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Jadi tidak usah kita bersedih hati, tidak usah kita susah, tidak usah kita khawatir, tidak usah. Karena itu adalah perjalanan yang harus pemberi peringatan siapa kalau sekarang adalah para ulama yang menjadi pewaris dari para nabi. Memang seperti itu. Setiap ulama memberikan, mengajak, berdakwah pasti akan diperlakukan seperti itu, tidak direken, tidak dihargai, bahkan difitnah. Itu sudah biasa, gak usah dihiraukan. Kalau seperti fatawalla anhum, maka jangan engkau hiraukan mereka. Fama anta bimalum, maka engkau tidak termasuk orang yang keji, tidak termasuk orang yang tidak beradab. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, maka ingatlah, fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, sangat-sangat bermanfaat bagi orang yang mukmin, yang punya iman di dalam hatinya. Zikir yang kita sampaikan, peringatan yang kita sampaikan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Boleh enggak Pak kalau kita menyampaikan namun kita belum melakukan? Enggak apa-apa. Peringatan itu bukan untuk orang lain saja, namun untuk diri kita sendiri. Makanya di khutbah Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian semua dan juga aku berwasiat pada diriku juga, diriku sendiri, sama seperti itu. Jadi peringatan itu harus kita sampaikan ke orang lain dan juga bil khusus untuk diri kita sendiri. Loh, kan ada Pak, Allah dawuh di dalam Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun, ngapain engkau berkata, mengajak, memperingatkan orang sedangkan dirimu sendiri tidak melakukannya. Bukan tidak melakukannya, belum melakukan. Ada kemauan tapi belum melakukan. Gak apa-apa, gak usah kita nunggu kita berbuat dulu, gak apa-apa. Peringatkan orang lain juga, bersamaan juga memperingatkan diri sendiri. Siapa tahu Allah memberi petunjuk kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan peringatan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Mengabdi, beribadah bukan ibadah mahdhah saja, namun semua kegiatan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kalau semua tujuannya untuk beribadah kepada Allah, itu juga dinamakan ibadah. Untuk apa Allah perintahkan? Untuk apa Allah menyarankan? Untuk apa Allah menciptakan manusia, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah? Untuk apa? Apakah untuk Allah? Tidak. Ma uridu minhum mir rizki, tidaklah aku butuh dari mereka rizki. Tidak, Allah itu tidak mau rezeki dari mereka. Wa ma uridu ayyun'imun, dan juga Allah tidak butuh makan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang kokoh. Jadi Allah itu maha pemberi rezeki. Kalau kita beribadah kepada Allah dan Allah memberikan kepada kita mahkota takwa, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak
disangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Allah sudah memberi kita mahkota ketakwaan, maka Allah akan mengeluarkan diri kita dari permasalahan yang kita hadapi, dan Allah akan memberi rezeki kepada kita dari arah-arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha pemberi rezeki, Maha kaya, dzul quwwatil matin, yang pemilik kekuatan yang kokoh. Maksudnya pembendaharaan rezekinya Allah tidak akan habis, walaupun diminta terus sama hamba-hambanya, rezekinya Allah tetap ada. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban, maka sesungguhnya orang-orang yang zalim, dzanuban, akan disiksa. Dzanuban itu maknanya timba yang besar, bak atau timba yang besar. Kalau kita mengambil air, ya itulah air, itulah yang kita dapatkan seukuran timba itu. Jadi besok orang yang zalim akan disiksa sesuai dengan ukuran perbuatan kezalimannya itu. Mithla dzanubi ashabihim, seperti siksaan sahabat-sahabatnya yang terdahulu. Fala yasta'jilun, maka janganlah kalian wahai orang-orang yang zalim meminta untuk dipercepat, untuk disegerakan siksanya itu. Fawailul lilladzina kafaru, maka celakalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah, tidak mau terhadap petunjuk dari Allah sampai dia mati. Miyaumihimul ladzi yu'adun, maka dari hari-hari mereka yang Allah janjikan, maka mereka akan mendapatkan siksa. Jadi enggak usah terburu-buru. Kalau sudah waktunya datang, kiamat sudah waktunya datang, hari kiamat datang. Kalau kita tetap berada dalam kekafiran sampai yaumil kiamah, maka Allah akan menyiksa kita sesuai apa yang Allah janjikan. Jadi semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai dengan sunnah-sunnah, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh penerusnya, yaitu ulama-ulamanya Allah, dan mengerjakan ibadah itu dengan ikhlas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nazina wa 'allimna min